Halo semuanya, kalian ada nggak yang ngerasa susah nabung, nggak bisa investasi, gara-gara uang kalian keburu habis di pengeluaran buat makan? Mana hidup juga makin ribet, kerjaan numpuk, waktu sempit, nggak sempat masak, gampang stres pula. Ujung-ujungnya jajan, self-reward, terus nyesel deh pas ngelihat saldo. Nah, mungkin sebenarnya bukan kalian nggak bisa hemat atau nabung, tapi memang perlu cara yang lebih realistis, yang manusiawi, dan tetap bisa dijalani pelan-pelan. Tapi juga nggak bikin gila gitu ya, tetap waras. Nah, di episode kali ini, kita bakal bahas berbagai cara hemat dan menabung yang bisa banget kalian lakuin, walaupun kondisi kalian lagi nggak ideal. Bukan cuma teori, tapi pilihan-pilihan kecil yang bisa bantu kalian survive, sambil pelan-pelan membangun masa depan. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu mindset dan psikologi tentang uang. Ini hal yang paling mendasar tapi seringkali di-skip, dilupain. Karena kalau kita ngomongin tentang cara hemat dan menabung buat yang penghasilannya pas-pasan, waktunya sempit, sering stres, ya sejujurnya belum cukup kalau cuma dikasih tips-tips teknis. Kita harus mulai dari cara berpikir dulu. Karena pola pikir yang nggak tepat itulah yang bisa bikin kita terus berputar di satu tempat walaupun udah coba hemat sana-sini. Pertama, harus bisa bedain dulu antara hemat dan pelit. Banyak orang berpikir kalau nggak jajan, nggak ikut nongkrong, atau nggak beli barang yang lagi tren, itu artinya kita pelit. Padahal nggak juga kan? Hemat itu bukan menolak kesenangan, tapi lebih ke mengatur ulang prioritas biar kita bisa bertahan lebih lama. Kayak main game survival, kita bukan nggak mau pakai itemnya, tapi lagi nyimpen buat kondisi yang lebih penting. Jadi, hemat itu strategi, bukan kekurangan gaya hidup. Dan lucunya, orang yang sering ngerasa nggak mau pelit sama diri sendiri justru seringkali jadi impulsif. Sekali jajan langsung bablas. Padahal kalau ditarik garis besar, justru itu yang jadi salah satu penyebab keuangan nggak pernah berkembang. Lalu setelah itu, mulai dari tujuan kecil yang masuk akal. Kita sering terlalu keras sama diri sendiri. Misalnya baru bisa menyisihkan uang 50.000 setiap minggu, tapi langsung bilang ke diri sendiri, harus bisa nabung 10 juta tahun ini. Tapi bukan berarti nggak boleh punya mimpi yang besar ya. Tapi biasanya target yang terlalu tinggi kayak gini, ujung-ujungnya malah bikin kita jadi stres. Karena targetnya nggak nyampe-nyampe gitu. Nah, coba mulai dari hal paling kecil dan ringan dulu. Nabung 10.000 sehari misalnya. Memang kecil, nggak seberapa. Tapi kalau dikumpulin setahun, bisa dapat 3.600.000. Buat sebagian dari kita, mungkin itu nggak banyak ya. Tapi itu realistis dan nggak terlalu menguras mental kita. Dan begitu hasilnya mulai terlihat, itu bisa jadi pemicu semangat untuk naik level. Karena kenyataannya, pengelolaan uang itu lebih mirip lari maraton, bukan sprint. Konsistensi yang menang, bukan yang paling ambisius di awal tapi cepat tumbang. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang paling sering bikin dompet bocor tanpa sadar. Self-reward. Gak ada yang salah dengan memberikan hadiah ke diri sendiri, tapi banyak dari kita menggunakan self-reward sebagai pelarian dari stres, bukan sebagai bentuk apresiasi. Contohnya, habis kerja seharian, capek banget, langsung buka aplikasi makanan dan beli sesuatu yang sebenarnya kemahalan dan gak butuh-butuh banget gitu. Kadang malah kita gak lapar, cuman pengen ngerasa layak aja buat bahagia dengan membeli sesuatu. Padahal kan ada banyak ya cara lain untuk memberikan reward ke diri sendiri yang gak harus keluar duit. Misalnya tidur yang cukup, nonton konten gratis di YouTube atau di TikTok, nggak harus di platform streaming berbayar, atau jalan sore sambil dengerin lagu favorit, atau bahkan mandi air hangat sambil diem aja di kamar mandi gitu ya. Itu juga bentuk perawatan diri. Kalau kita terus-terusan ngasih hadiah dalam bentuk konsumsi, kita nggak lagi membahagiakan diri sendiri, tapi malah ngegali lubang baru di dompet sendiri. Reward itu harusnya jadi bentuk support ke diri, bukan merusak finansial.
Dan satu lagi, ini yang agak sensitif tapi penting banget, nggak usah gengsi, hidup sederhana. Banyak orang penghasilannya pas-pasan, tapi karena ngerasa nggak mau kelihatan miskin di depan orang lain, akhirnya maksa ikut gaya hidup yang nggak sesuai sama isi rekening. Masalahnya, gengsi ini tuh nggak kelihatan ya, tapi efeknya bisa nguras duit pelan-pelan. Mulai dari beli baju yang sebenarnya nggak perlu, beli minuman mahal biar kelihatan kerja produktif, sampai ikut acara-acara yang sebenarnya nggak sanggup, tapi takut dikira pelit. Padahal, hidup sederhana itu bukan berarti kita kalah. Justru itu bukti kita tahu mana yang penting dan mana yang bisa ditunda dulu. Dan kalau orang lain menilai diri kita dari penampilan luar aja, ya mungkin itu bukan orang yang perlu kita kasih pembuktian apa-apa gitu. Nah, kalau itu tadi cara pertama dari aspek mindset dulu ya. Sekarang kita ke cara yang kedua, yaitu atur makan harian tanpa harus masak sendiri. Buat banyak orang yang penghasilannya pas-pasan, waktunya mepet karena kerja terus, urusan makan itu bisa jadi salah satu pos pengeluaran terbesar, apalagi kalau nggak sempat masak sendiri ya. Dan sayangnya, banyak yang ngerasa nggak punya pilihan selain beli makanan siap saji terus-terusan. Padahal tanpa sadar, itu bisa jadi kebocoran rutin yang lama-lama menumpuk. Tapi tenang, di sini kita nggak akan bahas tips yang idealis kayak masak sendiri aja biar hemat. Karena faktanya nggak semua orang punya waktu dan tenaga untuk masak setiap hari, betul. Apalagi kalau udah capek kerja, kadang mau nyuci beras aja rasanya males banget gitu kan. Jadi mari kita bahas alternatif realistis yang tetap ramah di kantong dan gak nambah stres. Pertama, coba pertimbangkan langganan catering harian yang murah meriah. Misalnya langganan warteg yang bisa antar makanan atau diambil pas mau berangkat ke kantor gitu. Atau bisa juga titip masakan tetangga atau cari UMKM rumahan yang buka paket harian. Biasanya kan kalau kita ambil langganan, harganya bisa lebih murah tuh dibanding beli dadakan setiap kali lapar. Selain lebih hemat, ini juga ngurangin decision fatigue. Nggak perlu mikir setiap hari mau makan apa. Dan yang paling penting, cara ini bisa bikin kita nggak asal jajan karena mendadak kelaparan. Kadang ketidakpastian itu kan bikin boros ya. Karena kita nggak punya rencana makan, akhirnya beli yang kelihatannya enak aja. Dan biasanya yang kelihatan enak itu mahal. Terus yang kedua, beli porsi besar lalu bagi untuk beberapa kali makan. Contohnya nih, beli ayam goreng 1/4 ekor, terus bagi 2 buat makan siang dan malam. Atau beli nasi padang tapi nasinya dibagi 2, terus masak telur atau tempe sebagai lauk tambahan buat makan malam. Ini bukan soal pelit ya, tapi soal strategi. Karena dengan cara-cara kayak gini, kita mengatur supaya satu pembelian bisa memberikan efek kenyang 2 kali. Dan itu artinya kita memotong setengah dari potensi pengeluaran di hari itu, tanpa harus merasa kelaparan. Kalau terus-terusan beli makanan yang langsung habis dalam sekali makan, itu kayak kita nyalain api yang cepat padam. Kenyang sebentar, keluar duitnya banyak. Lalu yang ketiga, utamakan makanan yang benar-benar mengenyangkan. Kita coba refleksi sebentar ya. Berapa kali kalian beli makanan atau minuman yang mahal, tapi 30 menit kemudian misalnya udah lapar lagi? Kayak bubble tea 20.000 atau es teh gitu 15.000. Ya enak sih, tapi itu nggak bikin kenyang kan? Atau jajan snack lucu yang viral, tapi ternyata porsinya dikit banget. Bandingin sama beli nasi uduk yang isinya lengkap, ada tempe, ada telur, ada mie, bihun, ada sambal. Harganya mungkin cuman belasan ribu, tapi kenyangnya tahan sampai siang, sampai sore. Jadi intinya tuh, jangan tertipu kemasan ataupun tren. Pikirin makanan itu sebagai bahan bakar, bukan sekadar penghibur lidah kalian. Kalau terus-terusan memilih yang kelihatannya mewah, tapi nggak ada dampaknya ke tubuh, kita kayak orang yang beli bensin mahal, tapi cuma dipakai buat muter-muter di halaman rumah. Dan yang terakhir, selalu bawa air minum atau botol air minum sendiri. Ini simple banget, tapi masih banyak yang sering lupa.
kebiasaan beli air mineral 5.000 per botol itu memang kecil. Tapi kalau setiap hari beli 2 kali, sebulan udah 300.000 lebih. Bayangin kalau uang segitu bisa dialihkan untuk menabung atau menambah kebutuhan keluarga. Bawa botol minum dari rumah memang kelihatannya remeh, tapi efeknya tuh bisa signifikan banget dalam jangka panjang. Dan ini juga ngurangin godaan buat beli minuman manis setiap kali lewat minimarket misalnya, karena udah ada alternatif di tas. Next, cara hemat yang ketiga, gunakan teknologi untuk bantu hemat. Jadi, di tengah kondisi penghasilan yang pas-pasan, kerja dari pagi sampai malam, sering capek mental, kadang yang kita butuhin tuh bukan sekedar niat ataupun tekad, tapi juga alat bantu yang bisa meringankan beban harian kita. Nah, teknologi, terutama lewat aplikasi, itu bisa banget jadi penyelamat kalau kita gunakan dengan cara yang tepat. Pertama, manfaatkan fitur budgeting di e-wallet atau dompet digital maupun aplikasi keuangan. Kita semua tahu ya, uang itu cepat banget habis kalau nggak dicatat. Kadang belum akhir bulan, saldo udah tinggal serpihan, padahal kita ngerasa kayaknya nggak jajan banyak deh. Tapi coba deh cek histori pengeluaran di M-Banking ataupun di dompet digital. Kadang kita tuh baru sadar ternyata ngopi 2 kali seminggu udah ngabisin ratusan ribu sebulan. Nah, banyak aplikasi zaman sekarang yang udah punya fitur budgeting otomatis. Jadi kita bisa tahu berapa persen dari penghasilan kita yang lari ke makanan, ke transport, ke hiburan, bahkan ke pengeluaran yang impulsif. Ini penting supaya kita sadar sama pola pengeluaran kita itu seperti apa. Karena kunci perubahan itu seringkali muncul bukan dari saran, tapi dari kesadaran dulu. Next, cara yang kedua, pakai aplikasi catat keuangan harian. Bukan buat gaya-gayaan, tapi ini ngebantu banget biar kita bisa ngaca ke kondisi keuangan sendiri. Karena kalau penghasilan kita nggak seberapa, tapi banyak pengeluaran, terutama buat makan, setiap rupiah itu harus bekerja. Dan kita nggak akan bisa mengatur sesuatu yang nggak kita kenali. Nggak perlu pakai yang ribet-ribet, bahkan pakai Google Sheet atau Microsoft Excel aja udah cukup ya. Atau bisa juga gunakan aplikasi pencatat keuangan yang bisa di-download di smartphone kita. Yang penting itu konsisten. Karena di saat kita mencatat, kita bukan cuma tahu jumlahnya, tapi juga belajar soal kebiasaan kita sendiri. Dan yang menarik adalah, seringkali begitu kita melihat pengeluaran kita dengan jelas, kita otomatis jadi lebih hati-hati. Bukan karena dipaksa hemat, tapi karena udah keburu paham dan bisa berpikir 2 kali sebelum membeli sesuatu. Terus yang ketiga, manfaatkan promo dan diskon online. Tapi jangan sampai terjebak. Yes, ini tricky banget memang, karena promo itu bisa jadi pedang bermata dua ya. Di satu sisi, kalau dipakai dengan bijak, kita bisa hemat banyak. Tapi di sisi lain, kalau nggak sadar, kita bisa jadi beli hal yang sebenarnya nggak dibutuhin. Cuman karena FOMO lihat kata-kata diskon 70% gitu misalnya. Kuncinya di sini adalah beli karena perlu, bukan karena murah. Semisal kalian mau order online food. Nah, sebisa mungkin yang banyak diskon aja dan tentukan harinya. Misalnya seminggu sekali aja. Terus juga kalau memang kalian butuh beli kebutuhan bulanan, mungkin itu minyak, sembako, gula, garam, gitu-gitu. Belanja di tanggal promo bisa mengurangi pengeluaran sampai puluhan ribu. Dan kalau stoknya tahan lama, malah bisa ngurangin frekuensi belanja bulan depan. Tapi kalau promonya malah bikin kalian beli makanan dan barang yang sebelumnya nggak ada di daftar belanja, itu namanya bukan hemat. Itu cuman kayak mengizinkan dompet kalian bocor dengan alasan lagi diskon. Lalu yang keempat, delegasikan waktu lewat aplikasi transport dan delivery dengan kontrol. Kondisi kita yang kerja terus, nggak punya banyak waktu, dan gampang capek, gampang stres, itu kadang bikin kita harus cari solusi yang praktis. Kayak pesan makanan via ojek online, atau naik ojek biar cepet nyampe kantor misalnya. Dan itu boleh banget, asal tetap sadar batasnya. Manfaatkan fitur-fitur kayak voucher,
promo ongkir, atau diskon bundling yang sering muncul di aplikasi gitu ya. Jangan males berburu promo untuk sesuatu yang memang sering digunakan. Itu bisa bantu banget mengurangi beban. Tapi juga jangan sampai setiap lapar langsung buka aplikasi makanan tanpa berpikir ya. Karena yang tadinya cuma pengen praktis, bisa jadi bocor halus. Ingat bahwa praktis itu sah-sah aja, tapi tetap butuh rem. Nah, kita lanjut lagi bahas topik yang sering banget jadi sumber frustrasi buat banyak orang. Gimana caranya bisa nabung kalau penghasilan aja udah pas-pasan? Buat kalian yang ngerasa gaji kalian udah habis sebelum tanggal muda, gak sempat masak sendiri, dan stres karena kerjaan yang gak kelar-kelar, nabung tuh sering kedengaran kayak kemewahan yang cuman bisa dinikmati sama orang-orang yang udah lebih enak hidupnya. Tapi faktanya, menabung itu bukan soal sisa uang yang besar. Sekali lagi, nabung itu soal kebiasaan kecil yang konsisten, walaupun dalam kondisi hidup yang sangat sempit. Oke, cara yang pertama adalah pakai prinsip simpan dulu baru pakai, atau lebih umumnya sisihkan di awal, bukan sisakan di akhir. Buat kalian yang udah sering nonton channel ini, mungkin udah nggak asing lagi ya. Ini kebalikan dari kebiasaan kebanyakan orang, yang biasanya gaji dipakai dulu deh buat kebutuhan dan keinginan, nanti sisanya kalau ada baru ditabung. Tapi masalahnya kan sisa itu lebih sering gak ada. Bukan karena kita boros, tapi karena penghasilan memang udah mepet dari awal. Jadi kalau nggak disisihin di awal ya udah pasti ludes. Coba deh mulai aja dulu dari yang kecil banget, benar-benar kecil, kayak misalnya 5.000 per hari gitu. Kelihatan nggak ngaruh? Tapi 5.000 sehari itu 150.000 sebulan atau 1,8 juta setahun. Itu setara dengan BPJS 1 tahun atau biaya servis motor atau dana darurat kecil buat antisipasi hal-hal yang nggak terduga. Jadi menabung kecil-kecil itu bukan hal sepele. Itu pondasi buat bertahan di tengah situasi yang sulit. Terus yang kedua, pisahkan rekening tabungan. Dan pastikan gak gampang diakses. Kalau uang tabungan kalian ada di rekening yang sama dengan rekening untuk belanja, untuk pengeluaran sehari-hari, itu gampang banget kebobolan. Sekali ngelihat saldo jumlahnya masih kayak lumayan, langsung keinget promo flash sale. Atau tiba-tiba keinget sama self reward yang udah lama diidam-idamkan. Nah, solusinya adalah bikin rekening khusus untuk menabung yang nggak ada kartu ATM-nya dan yang nggak nyambung ke e-wallet atau ke aplikasi belanja. Ini semacam proteksi dari diri sendiri deh. Karena memang manusiawi banget kalau kita lemah begitu ngelihat notifikasi diskon misalnya. Tapi kalau rekening tabungan kita ada di tempat yang terpisah, kita ngasih waktu untuk berpikir sebelum asal belanja. Dan kadang jeda waktu itu cukup untuk menyelamatkan uang kita dari keputusan yang impulsif. Lalu yang ketiga, kalau kalian tipe yang susah konsisten ketika bergerak sendiri, coba cari komunitas menabung. Bisa mulai dari grup WhatsApp teman kantor, atau sama saudara, atau tetangga deh. Bisa bikin arisan menabung, bukan arisan hadiah atau konsumsi ya, tapi arisan yang kalau udah dapat giliran, uangnya harus masuk ke tabungan atau dana darurat. Ini bisa efektif karena ada rasa malu kalau nggak komit, dan itu sehat dalam konteks ini. Kita jadi punya dorongan dari luar untuk tetap jalan, walaupun lagi males atau lagi capek. Kadang motivasi internal kita tuh naik turun kan, apalagi kalau hidup rasanya udah penat banget. Tapi kalau ada sistem sosial yang ngingetin, kita lebih mungkin untuk bertahan. Dan ingat, nabung bareng-bareng tuh bukan berarti saling pamer ya. Bukan untuk saling pamer, tapi untuk saling membantu supaya sama-sama selamat. Terus yang keempat, gunakan celengan transparan. Yes, beneran celengan fisik gitu. Bukan yang lucu-lucu, tapi yang kelihatan isi uangnya. Karena ngelihat uang tumbuh pelan-pelan secara visual itu efeknya gede banget di otak kita. Ada rasa puas, ada rasa ingin nambahin terus, dan itu bikin proses menabung jadi lebih seru ya,
Bahkan bisa jadi pengganti rasa senang kita dari belanja impulsif. Kalian bisa mulai dari botol bekas air mineral atau toples kosong misalnya. Dan setiap kali kalian pengen nyisihin uang, langsung masukin ke situ. Dan cara kelima yang gak kalah penting, kurangi pengeluaran karena stres. Buat kalian yang udah kerja keras hampir setiap hari, terus juga rasanya waktu sempit banget, terbatas gitu ya mau apa-apa. Belum lagi penghasilan pas-pasan. Wajar banget kalau stres itu datang hampir setiap hari. Dan salah satu pelarian paling cepat dan paling umum adalah jajan. Entah itu kopi susu, makanan yang manis, check out barang lucu di e-commerce, atau order makanan padahal di rumah masih ada makanan gitu ya. Tapi ini yang perlu kita sadari bareng-bareng. Pelampiasan impulsif itu memang bisa bikin kita tenang, tapi cuma sebentar. Setelah itu, bisa muncul rasa bersalah, saldo makin tipis, dan akhirnya stres lagi. Bahkan bisa lebih parah ya. Makanya penting banget untuk punya cara lain dalam mengelola stres, yang nggak harus menguras kantong. Karena stres itu bukan hal yang bisa kita hapus, tapi bisa kita kelola. Yang pertama adalah cari self-reward yang gratis atau murah, tapi tetap bikin lega. Self-reward atau apresiasi diri sendiri dengan beli sesuatu itu oke banget. Tapi kita harus tahu diri juga, kalau penghasilan masih pas-pasan, artinya gak boleh yang mahal dan jangan sering-sering. Gak harus selalu makanan atau apapun yang mahal-mahal gitu ya. Kadang hal-hal kecil dan sederhana bisa kok punya efek tenang yang sama, bahkan lebih dalam. Contohnya, tidur siang sebentar setelah bekerja, atau nonton video lucu di TikTok atau di YouTube gitu ya. Atau curhat sama teman lewat chat atau call tanpa harus ketemu dan jajan. Atau bisa juga dengan journaling. Tulis aja semua yang dirasain tanpa berpikir itu bagus atau enggak. Hal-hal kayak gini tuh bisa jadi katup pelepasan tekanan tanpa bikin dompet kita makin tipis. Lalu yang kedua, bikin budget jajan sehat. Iya, jajan itu boleh banget. Tapi kita butuh strategi yang sehat untuk membenarkan pengeluaran buat jajan-jajan ini. Misalnya, kalian alokasiin 50.000 seminggu buat jajan gitu. Bukan setiap kali stres langsung jajan. Kalau udah habis, ya stop dulu. Jadi kalian masih punya momen senang-senang karena jajan tanpa harus was-was soal uang. Karena ya kalau jajan terus, setiap kali capek, setiap kali stres, ujung-ujungnya tuh kita bakal tetap capek dan miskin. Lalu yang ketiga, punya teknik coping yang murah meriah tapi tetap efektif. Coba explore aktivitas yang bisa bantu redakan stres tapi ramah buat kantong. Misalnya jalan kaki sore sambil dengerin podcast, atau olahraga ringan di rumah bahkan cuma 10 menit stretching aja. Atau meditasi lewat YouTube. Bisa juga dengan main game gratis yang ringan dan gak bikin overthinking. Atau bahkan mandi pakai sabun yang wanginya kalian sukai. Ini underrated tapi bikin relax banget. Hal-hal ini mungkin kesannya kecil. Tapi begitu dilakukan dengan niat untuk merawat diri, hasilnya bisa bikin mental jauh lebih stabil. Dan yang keempat, ciptakan momen tenang yang bebas biaya. Kadang kita terlalu sibuk ya cari hiburan di luar, sampai lupa bahwa ketenangan itu juga bisa diciptakan. Matikan handphone 1 jam misalnya, lalu ambil waktu untuk diam, dengerin musik yang bikin rileks, duduk di balkon atau di teras sambil tarik napas pelan-pelan. Dan bukan maksud bawa-bawa agama, tapi sebaiknya ibadah juga ya. Karena biasanya setelah fokus ke suatu aktivitas, apalagi yang berhubungan dengan spiritual, kita bisa kembali ke realita dengan kepala yang dingin. Itu semua bisa jadi bentuk perawatan diri juga. Dan yang terpenting, gak pakai bayar. Ingat, kalian gak harus langsung berubah total dalam 1 malam, tapi kalau kalian mau mulai dari langkah kecil yang realistis dan cocok sama situasi kalian hari ini, itu udah langkah yang luar biasa. Pelan tapi konsisten,
Itu yang bikin perubahan benar-benar terjadi. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga membantu dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.